Sport Channel Indonesia, apa kabar sahabat Sport Channel Indonesia? Bertemu dengan saya Reni Reski dalam dialog olahraga yang hari ini bertemakan evaluasi tim untuk menghadapi series ke-8, yaitu series terakhir dalam IBL season 2017-2018. Dan tentunya saya tidak sendiri pada hari ini. Saya selalu ditemani oleh sahabat saya yaitu Bung Eko Widodo. Apa kabar Bung Eko? Hai Reni. Ya, dari jauh. Kita hari ini jauh-jauhan dulu ya, nggak apa-apa ya. Ya. Dan tentunya ada bintang tamu yang sangat luar biasa, parah pelatih dari ketiga klub. Ada Coach Andre Iwadi, ada Coach Bong Ramos, dan ada Coach Bedu. Ya Coach Bedu ya. Saya tadi panggilnya sebenarnya nama aslinya Andika, cuman katanya biar lebih enak kita panggil Coach Bedu aja. Dengan sejarah-sejarah nama sebelumnya ya Coach ya. Asal jangan salah, Andika itu kan band. Ya baik Coach, terima kasih sekali waktunya untuk hari ini sudah datang ke Studio Sport Channel Indonesia. Dan bagaimana nih perjalanan menuju Studio Sport Channel Indonesia tadi? Hujan, agak macet ya. Hujan, macet, udaranya dingin. Kalau tadi Coach Bang? Ya macet, dingin, so saya pakai long sleeve. Ya terlihat juga Coach Bedu kayaknya pakai jaket nih, masih dingin nih Coach. Kalau saya lancar ya. Lancar jaya ya Coach ya, aman lah pokoknya jalanan. Iya, kita berbicara tentang evaluasi tim untuk menghadapi series terakhir nanti di IBL season 2017-2018. Kira-kira untuk Coach Andre dari Garuda Bandung apa nih evaluasinya? Selama ada juga waktu yang cukup panjang, 2 minggu lebih ya Coach ya? Iya, ya untuk jeda dari seri 7 sampai seri 8 ini nanti ya kita harus dengan waktu yang cukup panjang dibandingkan seri-seri sebelumnya yang hanya cuman beberapa hari kita harus menuju ke seri berikutnya, ya kita pakai nomor 1 dulu untuk recovery. Ya terus untuk anak-anak refresh kembali. Mungkin penat sudah, apalagi kemarin buat Garuda di seri Cirebon 3 games 3 days. Ya cukup membuat menguras tenaga, menguras mental. Ya jadi untuk jeda waktu ini kita pakai untuk regroup lagi, untuk anak-anak yang memiliki masalah cedera biar diterapi kembali. Nah kita lebih fokus regroup supaya di dalam intern kita juga lebih kondusif. Seperti apa itu Coach? Salah satu bentuknya? Ya kita lebih banyak kita dari coaching staff akan melakukan meeting, akan berusaha untuk memberi seperti team building. Kita seperti kayak outbound, kita merencanakan untuk itu gitu. Untuk menimbulkan chemistry antara pemain yang satu dan yang lain yang mungkin. Iya betul, karena kan untuk seri 8 itu kan kalau untuk tim saya Garuda belum officially playoff ya. Jadi kan sisa 2 game kita itu penting. Sehingga ya salah satunya yang paling penting itu dari intern dulu, kita bikin semua kondisinya enak, satu individu dengan individu lain, pemain dengan pelatih, pemain dengan manajemen, semuanya istilahnya satu pikiran supaya bisa mempermudah. Dulu melihat dengan situasi yang ada, waktunya kapan, terus jarak, karena kalau dari kita kan home base di Bandung kan, ya kita kalau pilih yang dekat seperti apa, kalau pilih yang jauh apakah memungkinkan dengan situasi yang ada, karena berhubung juga untuk seri 1 sampai 7 ya yang kemarin ya. To me, it's a process. We've been doing a roller coaster ride because it's not an overnight. If you have a system, organization defensively, it's not overnight that or 1 week that the players or 1 month that they will dapat what we want to do. Yeah. But to me, we're on the right track right now. Although during the early part of the series, yes, we are winning against the lower teams, but
Of course, yang penonton tidak tahu kita kerjain apa ya. Tapi when we face the higher teams, we really lost by a lot. Yeah. But to me, as I said, it's a process. I don't panic, yeah, during that time because I believe it's a process. But during we play against Pacific, we lost by a big margin on our first game. Yeah. But during the second game, I saw that the defense is already coming in to the team, yeah, to the players. Then on the second, after our first game, we lost again second game against Pacific. But I believe we already the team dapat. Akhirnya dibuktikan di Cibro. Yes, yes. Kemarin ya, Coach, ya? Yeah, dapat we are in Yogyakarta dapat, tapi we lost by 2 because it's like this. It's a process. You persiapan untuk defense, your system, organization. I believe it's not 100% you will win every game. Tapi the chance is bigger. So that means when we play against Pacific, we learn a lot. Then after that we play Pelita Jaya, and we were able to execute better. So I said, I think it's now going in, sinking in the team. So I believe in Cheribon will be doing better. And not for anything, as I said, it's not 100%. Tidak 100% we will win in Cheribon, but there's a bigger chance we will get that. And thank God for allowing us to get the 3 games. We bounced back from 2 consecutive losses, and that is very tough. Not only to me as a coach, but also to the team, the players. It's a building of character. It's team bonding. It's when you're losing, that's the time banyak can, But I don't care because what we believe is we're working hard. We have a system that we are trying to build, and I believe we're in the right track. Itu tadi. Iya. Kalau saya punya pertanyaan sebenarnya untuk Coach Bong, tapi sebenarnya pengen dari Coach dulu. Bagaimana Tadi kita sudah dengar dari Coach Andri dan Coach Bong. Sekarang untuk Coach Bedu. Kalau dari Hang Tuah itu menjelang seri ke-8, seri terakhir. Benar-benar fokus, berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya. Soalnya tim saya itu belum konsisten untuk bermainnya, itu aja sih. Karena Hang Tuah sama Garuda satu divisi. Iya. Tapi dua-duanya masih punya chance ini. Iya, memang. Jadi Cuman belum seperti Coach Andre bilang, belum ada officialnya. Betul. Gitu. Tapi memang kemungkinan untuk lolos. Ya dari perhitungan kita memang Hang Tuah dan juga Garuda mestinya lolos. Tapi kita kan namanya belum official ya. Belum official. Kita Jadi masih rahasia Bung Eko. Belum bisa itu. Betul. Iya. Ya, tadi Coach Bong katakan bahwa banyak sekali masalah, bukan masalah sih, rumor-rumor yang beredar. Salah satu rumor yang saya dengar nih, bahwa Coach Bong nanti di Cirebon katanya mau diganti oleh sosok orang lain gitu. Nah saya pikir Coach Channel juga melihat bahwa bagi sebuah tim yang sedang membangun, tadi yang Coach Bong katakan take time untuk menemukan defense ataupun, dan ternyata akhirnya Setapak melakukan itu ya, demikian pertandingan Coach Bong. Di Jogja ya khususnya ya. Iya, gimana Coach Bong mendengar itu? Well, I've been coaching for a long time. It's been
a coach is hired to be fired. Okay, I'm ready for anything. The character of the players and the team. Not, as I said, it's not only me as a coach. You overcome adversity with that kind of, and then there are rumors like that, and I know that. Ya. Dengar ya coach? Yeah, of course. I was not born yesterday. Dengar juga coach berdua. Yeah, I was not born yesterday. Yeah. Coaches. So to me, adversity, that's part of life. If you don't overcome that and you just say give up, you will not improve. You will not learn. Ya. But if you, this is a challenge, take it as a challenge, good for life, not only in basketball, but also for our life. Hidup, yeah. Hidup. So to me, of course, I always thank God for giving me the opportunity to equip me, yeah, with the system. And then I believe we are on the right track. Rumor pergantian sebenarnya juga Coach Juga Andre. terjadi Jadi dengan kalau Coach misalnya Andre. kalah lagi sama Coach Bedu, artinya Coach Andre akan Pada saat dibuat. mengalami dua kali akan dibuat. kekalahan sebelumnya Semua. Hang Tuah ya. Semua. Coach Andre. Jadi gimana Coach mendengar rumor-rumor seperti itu? Hal yang wajar, hal yang terjadi, yang bisa saja terjadi kapanpun. Kita sebagai pelatih harus siap dengan itu gitu loh. Dan bersyukur bukan kali pertama saya berada di posisi seperti ini. Saya pernah memiliki pengalaman, pernah melewatinya. Ya cuman fokus dengan apa yang kita percaya, fokus dengan tim, fokus dengan plan yang kita Game plan-nya ya? game plan yang sudah kita buat. Just do it. Kalau Coach Bedu pernah tanya? Sebelum kita dengerin kalau Coach Bedu sendiri ditanggapannya seperti apa nanti di segmen berikutnya boleh Pak. Ya. Kalau begitu sahabat Spesial Indonesia jangan kemana-mana, tetap saksikan Dialog Olahraga. Salam Sport Channel Indonesia, kembali lagi dalam Dialog Olahraga dan sekarang kita akan dengerin nih apa pendapat dari Coach Bedu. Ya tentunya mungkin Coach Wong dan Coach Andre mungkin juga akan Boleh bertanya ya. Jadi kita akan kayak ngobrol-ngobrol. Coach Bedu jadi sempat terancam nggak sih posisinya dengan sekarang kan Hang Tuah juga posisinya tidak terlalu aman. Ada ancaman yang Mungkin Iya. musim ini kepuasan apa enggak gitu. Ya wajar lah, hal yang wajar. Sebagai pelatih kita harus siap terima itu. Tapi gimana sih Coach pada saat kita mendengar pada saat tim kita kalah misalnya terus mendengar rumor yang seperti itu, bagaimana sih rasanya? Karena kan memang setiap kemenangan maupun kekalahan itu kan wajar dalam satu pertandingan. Iya. Tapi kenapa euforia itu terdengar pada saat satu tim itu mengalami kekalahan? Awalnya kalau tim kalah pasti rasa sedih. Ya. Itu udah paling prioritas. paling Ditambah utama. lagi dengan rumor-rumor Nah, yang apalagi rumor seperti itu. ya kan? Kalau ada rumor itu kita, kalau hati saya sih bilang cuma menguatkan hati saya bahwa Ternyata hatinya sensitif Coach. ya, Nggak apa-apa, badannya agak besar Iya. ya. Muka rambut hatinya Iya. lebih. jadinya kuatkan hati. Kita pasti bisa lagi besok. Kita Iya. pasti lagi bisa besok. Kita cari jalan, Iya. cari akal lah buat kedepannya bagaimana gitu. Itu aja sih. Coach Bo malah katanya pengen saya di fire aja kalau misalnya kalah lagi gitu. Oh, kalau tadi Coach Andre bilang, no, don't give up, kata Coach Andre. Ya kan Coach, betul kan Coach? Menang pemain bagus, Iya. kalah pelatih jelek. Yeah, I agree. It's like you said. We have to accept the reality Yeah. that when you play, when you win games, menang, pemain ganteng. Iya. Kalau kalah, pelatih jelek. So that's why, as I said a while ago, a coach is hired to be fired. Whatever happened, we have to be ready because this is our job. Even our family,
should know what kind of job we have. Yeah. That is a coach. So we have to be ready, and that will develop our character. Ya, Ring. Sebenarnya ada asap tuh, ada api. Salah satu yang kenapa munculnya asap tuh karena situasi di lapangan. Situasi di lapangan salah satunya juga ditentukan oleh pengadil ataupun referee. Ini saya ingin tahu sebenarnya menurut Coach Andre, bagaimana saya melihat kualitas refereeing sampai seri ke-7 kemarin? Agak sulit untuk bicara tentang referee. Hati-hati ya, saya Iya, karena apa yang kita lihat sama yang mereka lihat itu berbeda. Ya, saya kalau bicara tidak puas, pasti tidak puas. Tapi yang saya mau tekankan adalah bukan karena kita kalah, kita tidak puas. Menang pun juga kita ada sebenarnya banyak pertanyaan gitu. Coach Andre kalau nggak salah pas ketika Anda kuliah di Beijing Sport University, Anda juga menjadi seorang referee. Dan artinya secara teknis Anda menguasai sebenarnya. Ya, kita belajar, kita tahu untuk menjadi seorang referee itu bukan pekerjaan yang mudah. Tapi dengan sekarang ini FIBA rules ini setiap banyak perubahan demi perubahan gitu. Dan yang harus kita ini sebagai pelatih ini sometimes apa yang kita pikirin dengan apa yang referee pikirkan itu berbeda. Kita mesti persamakan persepsi itu. Lalu yang kedua adalah permasalahan adalah konsistensi dalam mereka meniup. Dan sama yang ketiga adalah komunikasi. Benar itu Coach Bom? Yes, actually to me, the referee is not easy to. They are just orang, bisa salah. What as Coach Andre said, yang kita lihat beda sama yang lihatnya. Like an example, when our game, it's 24 seconds under 2 minutes. It did not cannot ring. They did not call that. Then I go to the officials table. Hey, 24 seconds. Kita tunggu wasit. I said, you must tell the wasit that it's 24 seconds. So that's crucial. Yes. That's under 2 minutes. And then kalau kalah, you will say, sorry, salah saya, sudah kalah saya, gimana? Yeah? So, but to me, I respect whatever they call. Although I ganggu them by complaining, or kasih tahu, you tidak lihat. As you salah, to me no problem as long as you accept your mistakes. Nah, terkadang kan pada saat di lapangan ya Coach, Hang Tua melawan Garuda, mungkin ada di antara beberapa pemain saling sikut-sikutan atau apa yang terjadi. 3 kali ketemu ya. Nah, itu dari Coach Andre dan Coach Budri, bagaimana sih Coach pada saat para pemain dari masing-masing klub ini berada di lapangan dan di luar lapangan? Kalau saya menyesuaikan ya. Kalau untuk di awal menyesuaikan. Artinya banyak kejadian hal yang kayak begitu. Entah sikat-sikut atau apa. Yang pasti yang ada di bench saya tenangkan dulu. Seperti pemain atau ofisial yang lain. Emosi itu kan Iya. Artinya ditenangkan dulu untuk bersabar. Artinya menyesuaikan dulu dengan karakter wasit yang bermacam-macam. Jadinya setelah kita udah begitu, kita menyesuaikan, baru kita agak komplain, kita pressure sedikit, kita bertanya kenapa begitu, kenapa begini, mereka berjawab, coba tolong dilihat lagi ya, jangan sampai salah, jangan sampai itu, cuman itu sih, menyesuaikan, artinya beda-beda karakter, 3 orang yang tiup, 3 orang yang beda-beda, dan kadang dia harusnya dia berada di mana, tiba-tiba dia di mana, tiba-tiba dia harusnya di sini. Tidak pada posisinya, gitu ya. Nah, saya perhatikan kalau Anda lagi dekat dengan referee, terus Anda membisikkan sesuatu ke wasit, apa yang dibisikkan di sini? Kalau saya bilang, coba kamu lihat dulu, masa kamu salah tiup terus? Benar nggak Coach? Kalau Coach Andre misalnya bisikin apa? Saya jarang bicara sama wasit. Ya, sometimes aja gitu komunikasi. Tapi kemarin di 2 game terakhir di Cirebon, Anda kelihatan antusiasme untuk melakukan kontak atau Ya, saya akan komunikasi ketika bola mati, saya akan bertanya. Atau ketika ada sesuatu kejadian, satu posesi yang memang buat saya janggal, saya akan bertanya kenapa itu gitu loh. Tapi sebenarnya ya kalau bicara tentang tadi antara Garuda sama Hang Tua, biar pemain aja yang show gitu.
Ya dalam arti ya memang kita tahu sama-sama tahu lah antara Garuda Hang Tua, dan sebelum saya ada di Garuda dan mungkin sebelum Coach Bedu ada di Hang Tua itu, Garuda dan Hang Tua itu memang sudah dari dulu jadi rival. Iya. Gitu loh, jadi rival yang memang apa ya, bukan hanya Rival basket saja ya, skill doang atau apa, tapi memang ada seperti di belakang itu ya, karena dari sejarah bola basket dulu Garuda Hang Tua itu saling mengalahkan, saling merebut posisi gitu loh. Jadi memang seru. Iya. Apalagi memang di pertandingan pertama kita di Solo kita kalah cukup jauh dari Hang Tua. Di game kedua dan game ketiga ya itu tight game gitu. Jadi buat saya kalau bicara tentang wasit sulit untuk dibahas tuh akan panjang sekali gitu. Jadi Nggak selesai. iya, dan kita respect aja seperti yang Coach Bong. Ya, kalau Coach Bong saya juga perhatikan ketika ada nge-coach kadang-kadang sampai masuk ke lapangan coach istilahnya, walaupun Iya. I explained to the referee Yeah. kemarin when we play Pacific. yes. Yeah, I understand and I respect. I should not go inside. Ya. Tapi saya boleh masuk kalau bola di sana. Ya. Saya tidak ganggu. Tidak. Ya. Oh, kalau di sini saya di sini. Yes, the referee. So we ngerti. That's communication. Yang penting, me as a coach, referee as a Yeah. referee, we communicate and tahu peraturannya. Oh. Ya pasti berbeda pelatih, berbeda gaya juga dong. Betul, dan juga Coach Bong kan punya pengalaman melatih di PBA Iya. gitu. Jadi saya melihat beberapa kali di PBA itu pelatih boleh masuk ke lapangan ya Coach ya. Untuk Kalau bola di sana, Kalau bola di sana, ya. sini boleh. Oh, saya masuk setengah. Oke. Ini. Oke, dan masuk saya di sini. Tadi saya mendengar pada di luar studio tadi ngobrol-ngobrol sedikit, Coach Bedu bilang waktu pas Coach Bedu kecil dia sudah menonton Coach Bong. Coach Bong. Oh, saya pernah lihat Iya. Coach Bong main Diceritain. videonya. Nah, tapi diceritainnya nanti dulu di segmen berikutnya Coach Bedu ya. Ya, baik sahabat Sport Channel Indonesia. Nanti kita akan ketemu lagi di segmen berikutnya, tetap di Dialog Olahraga. Ya, salam Sport Channel Indonesia, masih di Dialog Olahraga dan obrolan kita semakin seru ya bersama para coach-coach ganteng yang sudah hadir di studio Sport Channel Indonesia. Dan tadi lanjut Coach Bedu, katanya menonton video. Oh iya, dulu waktu ada orang ngepost share video gitu. Tiba-tiba ada Coach Bong. Itu tahun 90 berapa itu? 29 tahun yang lalu. 29. Waktu itu Coach Bedu kira-kira umur berapa tuh? Oh enggak, jadi pas orang post share video baru-baru 5 tahun yang lalu. Oh. Tapi 29 Itu tahun yang lalu. video 29 tahun yang Iya, lalu ya. gitu loh. Sedang lagi bermain gitu. Kalau saya lihat ya waktu itu sih pemain yang sangat yang luar biasa gitu. Kalau saya lihat 29 tahun yang lalu. Pemain impor pertama ya Coach Bong itu. Pemain impor pertama kata Coach Bong. Dari Filipina. Dan ternyata sekarang Jadi terbukti ya. terbukti. Dengan Battle di lapangan. Iya, ternyata di lapangan. Rasanya gimana? Berdiri satu side to side Iya. dengan pemain yang belum pernah Anda lihat. Wah, sangat bangga. dulu menonton, dulu idola, dan Oh, iya. sekarang menjadi rival. Iya. Betul? Side by side gitu di lapangan pertandingan, jadi artinya sebuah kemajuan bagi Coach Bedu. Iya. Dia cuma nonton, sekarang bisa berdampingan dengan seorang Coach Bong Ramos. Senang sekali. Rival di game, Iya. pertandingan, terlatih semua. Iya. Tapi di luar teman, Makan bareng. ngobrol ya, Iya. untuk Sharing. untuk Kira-kira apa pengalaman. sih yang diobrolin, sharing apa sih yang diobrolin sesama pelatih kalau lagi di luar lapangan nih? Banyak contoh yang kayak tadi, kemarin. Oh apa yang bagus untuk defense gini, offense gini. Saling tukar pikiran lah ya. Yang penting kita tidak pelit ya, kita kasih ilmu apa, no problem. Yang pasti pengalaman dia. Semua sama. Ya kadang kalau coaches, sebenarnya coaches itu rival di lapangan. Iya. Tapi sebenarnya kalau di luar lapangan, sebenarnya kalau untuk curhat sharing semuanya Iya. sama. Same. Betul. Pemain ini gimana, ini tim harus gimana. Sometimes kita ngomongin referee seperti apa, sometimes kita ngomongin kok schedule-nya kok seperti ini. Iya. Jadi sebenarnya di lapangan saja ribut berantem, tapi di luar lapangan sebenarnya kita memiliki nasib yang sama. Betul. Respect is there all the Yeah. time. That's a coach's ethic. Itu dia. Jadi
Jadi respect hanya di lapangan saja. saja, Betul. di lapangan saja, di luar lapangan tetap respect. Pernah pinjam duit nggak coach? Ke coach Andre misalnya, saya lagi perlu uang nih. Waduh, Boleh itu nggak pribadi, itu pribadi, itu lebih Siapa pribadi. tahu. Kalau saya jujur aja di luar lapangan sering minta traktir dengan coach ini, ya kan Nggak, traktir saya dong coach gitu. Siapa tahu untuk traktir ini gitu, akhirnya coach Andre punya nggak goceng gitu. Enggak lah, enggak, sebenarnya enggak juga sangat sebenarnya benar yang tadi coach Bong bilang bahwa kita ini kita pelatih ini apa seperti friend, seperti apa. Karena ini sebagai contoh kasus saja. Dulu saya sama coach Bedu berada di satu tim yang kita kerja bareng. Kita nggak akan tahu next time maybe I will work together on everything gitu ya. Karena setiap pelatih memiliki sendiri punya filosofi dan apa gitu. Jadi makanya ketika di luar lapangan kita sharing dan we will never know for the next maybe we can work together or something. Betul, basketball world is small. Kecil. Kecil. Pasti ketemu di mana kita ketemu. Jadi misalnya coach Bedu ke Filipina ketemu coach Bong, pasti akan kontak coach Bong. Iya, pasti ya. Selalu. Seperti ya dulu saya sama coach Bong ketika kita ke Sudah Filipina, ketemu ya. coach Bong bantu karena coach Bong ini cukup membantu banyak untuk bola basket Indonesia. Ketika dia masih ada di Filipina, kalau kita tim-tim di Indonesia mau try out ke ini, coach Bong bantu gitu. Dan kita tidak ada berpikir bahwa coach Bong comeback kita jadi rival lagi, tapi teman. Ya bisa diceritain sedikit nggak sih para coach apa saja mungkin pengalaman-pengalaman atau cerita-cerita yang pernah dialami bersama ketiga coach ini? Mungkin dulunya atau ada kejadian lucu apa atau kejadian apa yang pernah dialami bersama? Mungkin kalau saya sama coach Bong udah tahu, coach Bong dulu yang bawa aspak itu juara berkali-kali berturut. Repeat ya. Ya, tapi karena mungkin coach Bong usianya sama kita beda generasi gitu ya. Kalau saya sama coach Bedu dulu kebetulan kita kerja bareng di stadium, kita banyak suka sharing. Dulu kebetulan juga kita berada di bawah bareng dalam arti ketika timnya susah sampai kita bisa ada sesuatu gitu ya kita pernah kerja bareng. Tapi dengan coach Bong kita tahu dengan pengalamannya coach Bong, dengan nama besarnya coach Bong gitu. Tapi ya itu dia. Saya nggak sungkan untuk ngobrol, saya nggak sungkan untuk bertanya, sharing dan ya buat saya cukup baiklah hubungan kita. Tapi generationnya saya ikut juga. Makanya jadi beberapa generasi ya. Tidak beda, sama. Ini jadinya. Walaupun berbeda generasi, tapi tetap bisa mengikuti. Tadi lucu coach Bong di awal diskusi ini menanyakan kalau tidak ngerti perkembangan teknologi namanya apa? Gaptek. Coach Bong masih belajar, coach Bong masih mau belajar. Ya, tadi saya bilang sorry ya Eko and Deli ya. Saya gaptek. Nah, Coach Bedu, ada nggak nih cerita lucu atau cerita menarik yang pernah dialami bersama? Tenang, itu lah memang karakter dari Coach Saya Andre. potong ya. Saya lihat. Saya potong ya. Iya. Tapi saya kalah 2-1 head to head. Itulah perjalanan bola basket. Jadi memang dengan diamnya Coach Andre, Coach Bedu memperhatikan ternyata ya bagaimana cara Coach Andre melatih gitu ya. Itu hati-hati juga tuh Coach Andre. Basket boleh Coach. Iya. 2-1 ya. But you know, the way I look at this young coaches, they are really studying. The way I observe them in the court, the way they prepare their team. Oh, they're good coaches. They're really. Ya terbukti memang dengan prestasi dengan klub-klub yang Coach Andre, Coach Bong dan Coach Bedu pimpin, kemungkinan memasuki playoff itu sangat besar. Masih terbuka semua. Iya, itu dia. Dan baik, Bung Eko, kalau begitu kita sudahi dulu obrolan kita pada hari ini di Dialog Olahraga. Terima kasih sekali Coach Andre untuk waktunya sudah hadir di studio Sport Channel. Coach Bong, Coach Bedu, terima kasih sekali. Coach Bedu, kok tangannya dingin sekali sih? Ada apa nih? Kayaknya nervous ya? Paling muda. Saya paling muda dari mereka, jadi ada deg-degan gitu. Oh, agak deg-degan. Hujan di depan. Hujan. Dingin loh, berasa. Dan di sini ada AC. Baik, sahabat Sport Channel.
Channel Indonesia, itu tadi obrolan kita bersama ketiga coach yang sangat luar biasa, dan juga Bung Eko, terima kasih Iya. sekali sudah menemani saya hari ini. Terima kasih Rini. Dan sahabat Sport Channel Indonesia, saksikan terus Dialog Olahraga. Kalau begitu sampai jumpa, salam Sport Channel Indonesia.